Islam. 1. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan bumi. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberikan amanat dan kepercayaan untuk mengelola dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif pribadi, kolektif, dan negara. Berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengangkut absolut atas harta dan dapat bermuara pada penghimpunan harta berlebihan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong perkembangannya, berniaga, dan berpartisipasi sosial. 3. Kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun, yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah, yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dan kebaikan serta berkeadilan. Sementara itu, kompetensi dilakukan dalam bentuk positif, yaitu kompetensi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. 4. Pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip yang dimaksud di sini adalah sebuah landasan berbijak di mana keterangan dan konsep ekonomi Islam dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofi ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariat, aturan atau hukum, dapat disyarikan dan dirumuskan menjadi 6 prinsip dasar, yaitu: pertama, pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam berbahasa dan kajian lain. Namun demikian, prinsip ini merupakan fungsi ekonomi yang paling penting yang diemban oleh instrumen zakat. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang bertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. 2. Distribusi pendapatan yang inklusif. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapat dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi komunikasi kebutuhan dasarnya. Pendapat dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai memaksimal distribusi pendapat, bertransaksi produk, dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagai hasil dan resiko. Pelarangan atas riba akan menandai tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung resiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga dapat diperbesar wilayah kelayakan
investasi menjadi lebih optimal. Hal ini akan mendorong pergerakan ekonomi untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor real. Ekonomi syariah mensyariatkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan Republik. Sesuai dengan nilai ekonomi Islam, yaitu pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagai hartanya untuk kepentingan bersama. 6. Bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama dan keseimbangan setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.